Kamu ingat gak sih sama semua prediksi kiamat di tahun 90-an soal gimana internet dan e-book bakal ngebunuh buku cetak? Oh, yang orang-orang kayak udah nyiapin batu nisan buat toko buku fisik itu kan? Iya, iya. Bener banget. Waktu itu kan kesannya buku fisik tuh udah tamat riwayatnya. Tapi coba deh kamu lihat sekarang. Buku fisik sama sekali nggak mati kan? Justru yang terjadi itu jauh lebih aneh. Dan jujur aja, jauh lebih melelahkan buat para penulisnya. Sangat melelahkan sih. Kayak mereka dituntut kerja 2 kali lipat sekarang. Nah, iya. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita. Seneng banget kamu bisa ikutan gabung sama kita di sini, duduk santai aja dan ikut ngebedah fenomena ini bareng-bareng. Hari ini kita ngambil sumber dari buku yang, wah, tajam banget analisisnya. The Digital Literary Sphere karyanya Simon Mori ya, tepat. The Digital Literary Sphere. Reading, Writing, and Selling Books in the Internet Era. Jadi, misi kita hari ini tuh cuma satu. Kita mau ngungkap apa yang sebenarnya terjadi pada buku, pada penulis, dan ya, pada kamu sebagai pembaca. Terutama ketika dunia literatur tradisional yang dulunya eksklusif dan tenang itu, Tiba-tiba ditabrak sama algoritma. benar, ditabrak sama algoritma internet, media sosial, dan raksasa e-commerce. Oke, mari kita bedahi ini. Ironi terbesarnya tuh ternyata bukan pada format bukunya. Maksudnya gimana tuh? Ya, internet kan ternyata nggak ngebunuh buku fisik. Internet justru nyiptain semacam ekosistem mutan. Ekosistem baru di mana cara penulis dan pembaca berinteraksi itu berubah ke tingkat yang jujur aja nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Hal yang paling menarik di sini adalah kita tuh harus berhenti ngeliat format cetak dan digital sebagai pertarungan hidup mati. Kayak ada yang menang dan ada yang kalah gitu. Oh, jadi bukan saling mematikan ya? Enggak sama sekali. Sumber kita hari ini tuh nekenin banget kalau mereka sekarang beroperasi di sebuah ruang hibrida. Dan ruang hibrida ini ngerombak total siapa yang pegang kunci gerbang otoritas sastra. Kunci gerbang maksudnya para gatekeeper gitu? Iya, gatekeeper. Coba deh kamu bayangin. Dulu kan Panan tuh selera buku itu kritikus yang pendidikannya tinggi banget, atau juri penghargaan bergengsi, atau editor senior yang duduk di gedung tinggi di New York atau London. Kayak elit banget ya rasanya? Emang elit. Tapi sekarang, otoritas itu digeser paksa. Diserahkan ke tangan algoritma matematika dan jutaan ulasan pembaca amatir di platform kayak Goodreads atau Amazon. Wow, dari kritikus sastra turun ke buzzer amatir dan kode komputer ya? Bener. Dan ini bukan cuma soal pergeseran medium bacaan ya. Ini tuh pergeseran tektonik soal gimana nilai budaya sebuah buku itu sendiri diciptakan dan divalidasi sama pasar. Masuk akal sih. Dan pergeseran itu punya efek samping yang brutal banget buat para penulisnya. Kalau dipikir-pikir, internet emang nggak ubah wujud fisik bukunya, tapi dia ngerombak total deskripsi pekerjaan si penulis. Bener banget. Pekerjaan nulis tuh jadi nggak sesederhana dulu. Nah, ada satu cerita satir dari referensi kita yang nangkep absurditas muluk ini dengan, ya, sempurna banget menurutku. Novel judulnya Francis Plug, How to be a Public Author, karya Paul Ewan. Ah iya, karakter Francis yang agak kacau itu kan. Iya, bayangin aja ada karakter pemabuk keliling ke festival sastra, bikin kekacauan di mana-mana. Dia sampai mencegat para pemenang Booker Prize cuma buat minta tanda tangan di buku yang dia curi. Nekat banget ya. Banget. Dan alasannya apa? Karena dia pengen nulis panduan tentang gimana caranya tampil di depan publik sebagai seorang penulis. Lelucuan utamanya tuh kerasa ngena banget. Penulis masa kini tuh udah nggak bisa lagi sekedar jadi pertapa jenius yang cuma diam ngetik di meja kerjanya. Mereka nggak bisa sembunyi di balik naskah lagi ya. Bener, analogi yang sering dipakai kan ini kayak penulis dipaksa kerja 2 shift. Shift pertama itu ya nulis bukunya, terus shift kedua Menjadi mesin PR buat dirinya sendiri. tepat. Tapi tunggu dulu nih, aku butuh sedikit pushback di sini. Kayak ada yang agak ngeganjal gitu. Boleh, silakan. Gimana? Bukankah dari dulu tuh penulis emang selalu dituntut buat promosi? Kayak tur buku, acara bedah buku di toko, atau wawancara di TV. Itu semua kan udah ada dari zamannya katakanlah Hemingway atau Fitzgerald. Apa sih yang bikin era digital ini terasa jauh lebih menyiksa buat mereka? Itu pertanyaan bagus banget. Dan perbedaannya tuh ada pada arsitektur platformnya sendiri, yaitu skala dan interaktivitas yang persisten, terus-menerus. Terus-menerus, gimana maksudnya? Gini, di era analog, tur buku itu sifatnya terisolasi. Penulis tuh keluar dari gua mereka selama sebulan aja buat promosi. Mereka keliling, diwawancara, tanda tangan buku, terus ya udah. Habis itu mereka ngilang lagi.
Benar. Mereka balik sembunyi selama katakanlah 2 atau 3 tahun buat nulis buku berikutnya. Dinamikanya tuh searah dan ada jedanya. Tapi kalau di era digital, Ekspektasinya adalah kehadiran 24/7. Wah gila sih, nggak ada liburnya dong. emang nggak ada. Penulis dituntut buat ngebangun dan merawat audiens setiap hari. Ambil contoh John Green deh dari sumber kita. Kamu tahu John Green kan? Oh iya, yang nulis The Fault in Our Stars itu, kan? Benar. Dia tuh nggak sekedar nulis buku yang adult yang laris manis, dia ngebangun kultus. Bersama saudaranya di YouTube, lewat channel Vlog Brothers, dia nyiptain basis penggemar yang militan banget, yang mereka sebut Nerd Fighters. Oh wow, sampai ada nama fandomnya segala ya. Iya, dan dia pinter banget mainin parasosial ini. Dia ngerekam reaksi real-time dirinya sendiri pas lagi menang MTV Movie Awards. Dia pakai persona oh shucks gitu. Oh, shucks, itu kayak persona cowok canggung yang rendah hati dan apa adanya itu ya? Tepat. Dan itu sangat strategis. Persona santai itu ngebongkar tembok elitisme industri penerbitan yang biasanya kaku. Bagi para penggemarnya, John Green ini bukan sekedar penulis hebat yang luduk di Menara Gading. Dia itu teman internet mereka. Ah iya. Penggemar jadi ngerasa punya saham emosional ya atas kesuksesan si penulis. Persis. Tapi ini kan buat penulis muda yang melek teknologi ya. Gimana dengan penulis senior? Nah itu. Kayaknya penulis sastra berat juga mulai ikutan terseret arus ini kan? Nggak cuma penulis buku remaja. Benar sekali. Contohnya Margaret Atwood. Dia antusias banget merangkul Twitter. Dia bahkan ikut nyiptain dan mendanai Longpen. Tunggu, Longpen itu teknologi yang lengan robotik itu bukan sih? Iya, benar. Jadi pakai Longpen itu, dia bisa nandatangani buku milik penggemar dari benua lain secara real time lewat lengan robot itu. Keren kan? Wah itu niat banget sih buat connect sama audiens. Sangat niat. Tapi di sisi lain, lihat apa yang terjadi sama Joyce Carol Oates. Dia kan penulis sastra senior yang sangat produktif. Nah, dia ternyata ngebawa produktivitasnya itu ke Twitter. Dia bisa ngetik sampai 22 cuitan dalam sehari. Hah, 22 cuitan sehari? Itu lumayan spamming sih. Terus gimana reaksinya? Hasilnya dia kena backlash yang luar biasa dari publik. Banyak banget yang nyerang dia. Kenapa bisa gitu? Bukannya pembaca justru pengen kedekatan sama penulis favoritnya? Nah, karena arsitektur Twitter itu nggak didesain buat nuansa dan konteks panjang. Gini, seorang novelis kan terbiasa ngebangun argumen atau observasi melintasi 300 halaman yang penuh sama detil. Iya, di mana semuanya dijelasin pelan-pelan. Betul. Saat Otis mencoba ngebuang opini mentahnya ke dalam batasan karakter Twitter yang pendek banget itu, konteksnya menguap. Publik internet dengan cepat ngehakimin dia, karena opini mentah tanpa konteks itu gampang banget disalahpahami. Ah, benar juga. Malah jadi bumerang ya? Iya, ini nunjukin kalau tuntutan buat selalu hadir secara digital tuh sangat nguras ruang kognitif si penulis. Saking parahnya, Neil Gaiman itu sampai harus hiatus. Dia ambil cuti 4 bulan dari Twitter. 4 bulan? Cuma gara-gara capek nge-tweet? Karena platform itu perlahan-lahan ngerusak sirkuit fokus di otaknya yang dia butuhin buat nulis cerita fiksi panjang. Dia nggak bisa nulis kalau tiap menit otaknya mikirin notifikasi. Masuk akal banget. Atau contoh lain, George R.R. Martin. Dia sampai saking muaknya sama tekanan dari audiens, pertanyaan kapan bukunya kelar, dan akun-akun palsu. Oh, yang penggemarnya agresif banget itu ya? Iya. Sampai akhirnya dia harus nyewa asisten khusus yang dia panggil dengan candaan sebagai minion. Cuma buat ngejalanin akun Twitternya sebagai benteng pertahanan. Disinilah bagian yang sangat menarik. Kelelahan kognitif para penulis ini sebenarnya bermuara pada satu fenomena psikologis dan sosiologis yang krusial. Fenomena apa tuh? Jadi semua tuntutan interaksi yang terus-menerus ini, kayak cuitan soal kopi pagi mereka, atau foto anjing peliharaan mereka, itu semua sebenarnya nggak nyiptain persahabatan sejati. Itu cuma ilusi. Parasocial relationship ya? Benar banget, hubungan parasosial. Kamu, sebagai pembaca yang lagi natap layar ponsel, ngerasa dapat akses langsung ke pikirannya si penulis. Kamu ngerasa kalian tuh teman dekat yang lagi hangout bareng. Padahal nyatanya nggak gitu ya? Sama sekali nggak. Hubungan ini tuh sangat timpang atau lopsided. Kamu tahu ritme keseharian mereka lagi makan apa, tapi mereka bahkan nggak tahu nama belakang kamu. Ironis ya, kedekatan yang rasanya personal tapi sebenarnya massal. Iya.
Dan lucunya, kadang media sosial ini malah mengekspos friksi antar penulis itu sendiri, bukannya ngebangun komunitas damai malah jadi ajang ribut. Kamu inget nggak perseteruan Twitter antara Jonathan Franzen sama Salman Rushdie? Oh, yang itu. Franzen kan terkenal anti banget sama media sosial ya. Banget. Franzen tuh benci media sosial, dia nyebut Twitter sebagai lingkungan yang memaksa. Tapi di sisi lain, Salman Rushdie justru sangat menikmati audiens barunya di Twitter. Nah, saat dua elit sastra ini berdebat dan lempar argumen di ruang publik, Itu ngebongkar ilusi interaksi demokratis yang selama ini digembar-gemborkan sama internet kan? tepat. Seolah internet bikin semuanya setara, padahal Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Apakah keintiman digital yang kita rasain ini nyata? Atau cuma sekedar komodifikasi kedekatan demi algoritma? nah, itu dia inti masalahnya. Karena pada akhirnya, interaksi di platform kayak Twitter itu seringkali berubah jadi semacam panggung teater. Teater gladiator gitulah. Dan kamu, audiens biasa, pada dasarnya cuma direduksi jadi seorang voyeur. Voyeur, kayak penonton pasif gitu. Benar, penonton pasif yang ngintip selebritas sastra ini saling lempar argumen, bercanda bareng, atau bertikai. Interaksinya itu antar mereka, elit sama elit. Bukan interaksi dua arah yang demokratis antara penulis top sama pembaca amatir. Aku paham. Jadi kita cuma dikasih ilusi kalau kita ada di ruangan yang sama ya? Iya, secara hirampi, tembok tebal antara elit sastra dan pembaca itu tetap berdiri kokoh. Oke. Jadi kalau interaksi langsung antara penulis dan pembaca di internet ini ternyata lebih banyak unsur teatrikalnya, kita harus bahas satu kebohongan besar lainnya dari awal era internet. Mitos soal self-publishing itu ya? Iya, ingat nggak mitos soal disintermediasi? Ide utopis banget di awal tahun 90-an bahwa internet bakal nyingkirin penerbit raksasa sebagai perantara. Katanya, siapapun bisa nerbitin buku sendiri, demokrasi total. Tapi nyatanya nggak seindah itu kan? Jauh banget. Angka dari referensi kita nunjukin realitas yang lumayan dingin. 70% dari keuntungan nol, ya tetaplah nol. Hebatnya, matematikanya, 0 dikali berapapun ya 0. Bener. Tanpa tim pemasaran, buku-buku self-publish ini lahir mati karena tenggelam di dasar lautan konten yang jumlahnya miliaran. Aku suka pakai analogi gini. Bayangin kamu bikin konser musik yang gede banget, Oke, konser musik gede, terus? tapi kamu bikinnya di tengah hutan belantara. Dan kamu nggak ngundang siapa-siapa. Ya kamu emang bisa nyanyi dengan bebas sebebas-bebasnya, tapi kan nggak ada yang dengar. Analogi yang pas banget. Bebas sih bebas, tapi visibilitasnya 0. Terus kalau model tanpa perantara ini gagal ngasih keuntungan buat penulis amatir, industri bukunya lari kemana dong? Nah, proses ini disebut sama ahlinya sebagai reintermediasi. Perantaranya balik lagi nih, tapi fungsi self-publishingnya yang diubah. Diubah gimana maksudnya? Platform self-publishing sekarang secara de facto itu difungsikan jadi divisi R&D atau Research and Development buat para penerbit tradisional raksasa. Tunggu, maksudnya penerbit raksasa ini ngejadiin internet sebagai kelinci percobaan mereka gitu? Tepat sekali. Gini, di era dulu penerbit itu harus keluar uang buat ngegaji editor-editor pemula. Tugas editor ini cuma satu, ngebaca naskah-naskah mentah yang datang bertumpuk-tumpuk dari penulis tadi kenal. Itu sering disebut slash pile. Oh, tumpukan naskah yang nggak diminta itu ya? Pasti capek banget bacanya. Banget. Kebanyakan isinya nggak bagus, dan itu makan waktu serta biaya. Nah sekarang, mereka ngebiarin internet dan komunitas pembaca yang ngelakuin penyortiran itu secara gratis. Wah, pinter juga ya liciknya. Iya, situs kayak You Write On, atau program kayak Amazon Anchor kan punya data metrik yang detail. Penerbit besar tinggal duduk manis, mantau data. Mereka lihat, oh buku indie mana nih yang algoritma pencariannya lagi naik. Mana yang ulasannya tiba-tiba meledak. Kayak kasusnya 50 Shades of Grey dong. Itu case study yang sempurna. Dimulai sebagai fanfiction yang sukses di internet, diterbitin mandiri, terus ngumpulin massa. Ketika risiko gagalnya udah kelihatan mendekati 0, Penerbit tradisional raksasa langsung masuk buat nyaplok naskahnya. benar. Dan kenapa si penulisnya mau diambil alih? Padahal kan dia udah punya audiens sendiri di internet. Karena butuh uang yang lebih gede. Selain uang, walau mereka punya audiens digital, mereka tetap butuh mesin distribusi fisik ke toko-toko buku. Dan yang paling penting, legitimasi kultural. Sesuatu yang cuma bisa dikasih sama logo penerbit besar di sampul buku mereka. Gila ya, jadi internet tuh sebenarnya nggak pernah ngehancurin struktur kelas literatur.
Internet cuma nyaring naskahnya pakai cara baru. Skalanya emak global, tapi risiko kerugian finansial di awal ditanggung 100% sama si penulis amatir. Tepat. Internet merampingkan proses seleksinya, tapi bukan berarti perantaranya hilang. Wah, itu bikin kita mikir ulang sih soal self-publishing. Terus, karena jutaan naskah amatir ini sekarang jumlahnya tak terbatas, kurasi pakai tenaga manusia kan udah mustahil dilakuin. Makanya, tugas penjaga gerbangnya diserahkan ke mesin. Iya, diserahkan ke sesuatu yang sama sekali nggak punya perasaan. Algoritma komputer. Ini ngebawa kita ke bagian yang paling aku suka dari bukunya Muri. Soal sejarah awalnya Amazon. Oh, pas masa awal-awal Amazon berdiri itu ya? Benar, tahun 96 nih. Sebelum Amazon jadi raksasa yang jualan segalanya, Jeff Bezos tuh sempat punya ide yang cukup romantis. Dia nyewa editor sastra betulan namanya James Marcus. Editor manusia buat ngurusin website. Ya, tugas si Marcus ini adalah nulis ulasan dan ngurasi halaman depan Amazon biar situs web mereka tuh kerasa punya jiwa. Kayak suasana toko buku independen lokal gitulah. Nuansanya pengen dibikin cerdas, hangat, tapi nggak sombong. Tapi tentu saja, romantisme kayak gitu kalah sama efisiensi mesin kan? Banget. Marcus akhirnya disingkirkan dan perannya digantiin sama perangkat lunak yang namanya Amabot. Dan juga pakai algoritma collaborative filtering. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, pergeseran dari kurator manusia ke Amabot ini adalah pergeseran dari sosiologi ke matematika murni. Maksudnya sosiologi ke matematika tuh gimana? Jadi gini, inilah yang disebut kultur algoritma atau algorithmic culture. Algoritma kolaboratif filtering ini nggak bekerja dengan cara menilai kualitas sastra sebuah buku. Dia nggak peduli gaya bahasanya bagus atau enggak. Terus dia pedulinya sama apa? Dia memetakan jutaan titik data probabilitas. Mesin ini cuma peduli sama pola beli. Alih-alih ngenalin pembaca pada karya yang menantang pemikiran, algoritma ini secara konstan cuma merekomendasikan hal-hal yang udah populer atau yang mirip banget sama sejarah belanja si pembaca. Ini kayak kita terjebak di dalam ruang kaca pantul raksasa ya? Ruang kaca pantul. Analogi yang menarik. Coba jelasin. Iya, kayak kamu muter kemanapun, kamu nggak melihat dunia yang baru. Kamu cuma ngelihat versi dari apa yang udah kamu beli berulang kali. Kalau kamu suka buku misteri, ya bakal dikasih misteri terus. Benar. Matematika ngebaca preferensimu dan ngurung kamu di situ. Nggak ada lagi dong penemuan kebetulan yang menyenangkan. Kayak momen serendipity pas kita lagi iseng jalan di lorong toko buku fisik, terus tiba-tiba mata kita tertuju ke satu buku aneh yang beda banget dari selera kita, tapi akhirnya kita beli. Serendipity itu musuhnya efisiensi mesin. Dan dengan algoritma yang terus memetakan kebiasaan kita ini, ada satu hal lagi yang berubah drastis. Apa tuh? Istilah komunitas pembaca. Dulu kan itu didasari kemurnian cinta pada buku ya. Sekarang, istilah komunitas itu dengan cepat diubah maknanya menjadi sekedar target pasar yang bisa dimonetisasi. Nah, itu kelihatan banget dari cara pemasarannya yang sekarang invasi ke ranah visual. Semuanya harus menarik di layar. Contohnya kayak gimana tuh? Kayak strategi blog tours. Jadi penulis nggak usah keliling ke toko buku fisik, tapi mereka harus keliling dari satu blog ke blog lain buat ngasih komentar atau wawancara tertulis. Lebih murah sih ya dari tiket pesawat. Emang. Tapi yang lebih gila lagi tuh book trailers. Buku sekarang dibikinin trailer video persis kayak film bioskop. Hah? Trailer buat buku cetak? Iya, ada satu yang jenaka banget. Trailernya buku memoir Gary Steingart, judulnya Little Failure. Kamu tahu nggak siapa yang main di trailer itu? James Franco? Wah, aktor Hollywood ikutan. Iya, James Franco pakai mantel mandi warna merah muda, berperan seolah-olah dia itu suaminya si penulis. Absurd banget kan? Dan twist yang paling ironis, Jonathan Franzen ikutan juga. Jonathan Franzen yang tadi kita bahas. Yang benci banget sama internet dan media sosial. Iya, orang yang sama. Dia justru tampil sebagai cameo di trailer itu. Jadi psikoanalis yang lagi asyik main HP di tengah sesi terapi. Ironis banget kan? Itu ironis banget ya. Kayak jilat ludah sendiri. Sampai-sampai saking trennya book trailer ini, ada ajang penghargaan lucu-lucuan namanya Moby Awards. Moby Awards? Buat nilai apa tuh? Buat nilai trailer buku terbaik dan terburuk. Dennis Cass pernah bikin video parodi yang ngenyek fenomena ini, dan malah menang. Videonya ngetawain penderitaan penulis yang dipaksa penerbit buat ngemis perhatian di medsos, bahkan sampai harus nulis lagu buat game Guitar Hero demi jualan buku. Ya ampun. Tapi gini,
Di balik semua kelucuan dan parodi itu, kita harus ingat realitas korporatnya. Realitas korporat gimana? Ada cerita dari sumber kita tentang The Gazelle Project di masa awal Amazon. Ini agak gelap sih. Jeff Bezos pernah ngasih instruksi ke timnya untuk menekan penerbit kecil agar ngasih diskon besar ke Amazon. Oke, wajar sih platform minta diskon. Tunggu dulu. Analogi yang dipakai Bezos itu ngeri. Dia bilang Amazon harus mendekati penerbit kecil ini seperti seekor citah yang mengejar gazelle atau rusa yang lagi sakit. Wah, gila. Rusa yang sakit, brutal banget analoginya. Kayak predator murni ya? Sangat predator. Saking kasarnya, pengacara Amazon sampai panik dan akhirnya mengganti nama proyek itu jadi Small Publisher Negotiation Program biar kedengarannya lebih sopan secara hukum. Ganti nama doang, esensinya tetap mematikan ya? Bener. Ini ngebuktiin kalau di ranah sastra digital, di bawah ilusi manis persahabatan antara pembaca dan penulis, kapitalisme beroperasi dengan sangat buas. Istilah komunitas cuma dipakai buat membungkus niat komersial. Wah, itu tamparan keras sih. Jadi, apa makna dari semua ini? Kalau kita kumpulin semua obrolan kita, kesimpulannya kerasa jelas banget. Gimana tuh kesimpulanmu? Dunia sastra digital tuh ternyata nggak ngebunuh buku fisik. Buktinya aja paradoks banget. Amazon yang ngebunuh toko buku independen malah ngebuka toko buku fisik raksasa mereka sendiri di Seattle tahun 2015. Betul, buku fisik aman-aman aja. Sebaliknya, era digital ini justru memaksa penulis buat jadi humas yang nggak pernah tidur. Era ini juga dengan licik nyamarin algoritma retail yang dingin seolah-olah mereka adalah rekomendasi dari teman. Dan ya, polesan kata-kata manis soal komunitas pecinta buku yang aslinya strategi kapitalis. Nah, dari semua itu, ada satu pemikiran provokatif nih buat ditinggalkan ke pendengar, ke kamu yang lagi dengerin kita. Silakan, apa tuh? Selama berabad-abad, kita kan diajarin kalau sastra itu adalah cerminan dari jiwa manusia yang paling dalam. Tapi, coba pikirin ini. Kalau buku yang ditulis pengarang sekarang dibentuk oleh feedback penggemar di Twitter secara real time, Iya. dan kalau buku yang akhirnya mendarat di tanganmu itu ditentukan murni oleh probabilitas matematis dari mesin Amabot tadi, Terus? pada titik manakah kode komputer dan algoritma itu berhenti jadi sekedar toko, dan secara diam-diam malah mulai bertindak sebagai penulis sejati dari kebudayaan dan selera sastra kita sendiri? Wah, Apakah kita masih sekedar membaca buku, atau buku dan algoritma itulah yang kini sedang ngebaca kita? gila sih. Itu pertanyaan yang bikin merinding jujur aja. Bakal bikin kita ngelihat rak buku dengan cara yang beda banget. Semoga bisa jadi bahan renungan ya. Iya, jadi buat kamu yang lagi dengerin, coba deh renungin hal ini pas kamu kunjungan lagi ke toko buku. Entah itu pas kamu lagi scroll di aplikasi digital, atau pas kamu lagi nyentuh dan nyium aroma kertas di toko buku fisik. Benar, jangan sampai kehilangan insting buat nemuin buku secara nggak sengaja. Tepat banget. Terima kasih banyak ya udah nemenin kita dan dengerin percakapan seru ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.